Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Raditya dengan PM 2478249. Di sini saya ingin melanjutkan implementasi, yaitu di minggu ketiga, yaitu menjelaskan kode dan menjalankan kode dari Arduino ke MQTT dan ke broker serta database. Nah, jadi di sini itu kami menggunakan ESP8266, yaitu pada pin D5, dan untuk relaynya pada pin D2. Nah, di sini terdapat kode constant float suhu on dan constant float suhu off. Nah, kode ini itu digunakan untuk menyala dan mematikan kipas. Nah, jadi jika suhu berada di atas 30 atau pada 30, maka untuk kipas bisa diaktifkan dari relaynya. Dan jika suhu berada di 29 derajat atau 29 ke bawah, maka untuk kipas itu akan mati. Nah, lalu di sini kami untuk menyambungkan ke dalam MQTT-nya kami menggunakan topik, yaitu topik publisher, di mana publisher ini hanya menggunakan IP dari laptop kita saja, dari mana kita tersambung, dan lalu nanti kita sambungkan ke dalam MQTT dan kita masukkan topiknya, yaitu topik publisher yang kita buat dalam kode Arduino, yaitu kandang atau suhu. Nah, ini ya untuk kode publishernya. Dan ini dan karena suhu berada di 30, maka untuk kipas hidup ya. Nah, dan jika suhunya di bawah 30, bentar. Ini adalah untuk tampilan suhu normalnya. Tunggu sebentar lagi. Nah, kipas mati seperti itu. Nah, baik, untuk bagian saya cukup. Untuk masuk ke dalam MQTT-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nurul Beti. Untuk Nurul Beti, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti dengan NPM 247822058. Di sini saya akan melanjutkan dari si Farel, yaitu cara si MQTT ini mengambil data dari ESP8266. Jadi pada sistem ini si ESP8266 ini bertugas membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Nah, setelah mendapatkan nilai sensor, maka si ESP8266 ini mengirimkan data tersebut ke broker MQTT atau Mosquito.
menggunakan mekanisme yaitu publish. Nah, di sini saya sudah berada di MQTT-nya. Untuk bagian ini host sendiri kita akan isi pakai IP Ubuntu. Sebelumnya di sini saya akan cek IP-nya pakai IP A. Oke, di sini saya mendapatkan IP 192.166.1.27. 192.168.1.27. Untuk portnya sendiri kita pakai port MQTT yaitu 1883. Selanjutnya kan tadi ISP ini dia membaca data sensor. Kemudian di sini saya akan jalankan perintah di sini yaitu perintahnya docker compose up min d untuk menjalankan si MQTT-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan hidupkan si MQTT. Kita lihat ada di Arduino. Di sini membaca suhu 30 dan kelembapan 84. Jadi di sini si MQTT dia berhasil menerima dari si ISP baca suhu 30 dan kelembapan. Dan untuk topiknya sendiri kita pakai di sini yaitu kandang dan suhu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Permana dengan NPM 2478-2038. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang proyek saya. Tadi sudah dijelaskan yang pertama oleh Farel dan kedua itu Nurul. Nah, selanjutnya di sini ketika sudah connect ke MQTT, maka selanjutnya kita cek ke Node-RED ya. Kita masuk dulu di sini, cara mengaktifkannya itu dengan cara docker ps ya. Docker ps. Nah, di sini kontainernya ada Node-RED, Influx, dan Escape Mosquito. Nah, kita langsung masuk ke browser. Kita panggil IP-nya 192.168.1.27. 1880. Enter. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini ada MQTT-nya dengan tema topik kandang suhu kita samakan. Di sini yang kedua kandang kelembapan ini yang pertama untuk mengirim suhu, terus yang kedua tuh untuk mengirim kelembapan. Kita masuk ke suhu dulu ya, kita cek. Nah, di sini IP-nya kita samakan yaitu 27. Kita update, kita down, lanjut ke yang selanjutnya. 27. Nah, kita cek di sini. Kita samakan semua ya. Dari grup terus IP. Dengan topiknya kita bedakan ya, karena ini untuk mengirimkan suhu, yang ini kelembapan di UI. Ini nama servernya.
kita down. Nah, terus di dalam function suhu ini dia tuh mengirimkan MSG pilot ya, kita samakan di dalam sini ya gauge-nya UI value. Nah, di sini MSG UI value kita samakan. Nah, di sini MSG measurement-nya itu suhu. Jadi di eh, function suhu ini dia tuh mengirimkan data ke UI itu berupa data suhu dan ke dalam influx. Nah, di sini ini ada influx out-nya. Kita lihat di sini. Nah, InfluxDB ini adalah nama data ya. Data di dalam InfluxDB. Kita samakan yaitu bucketnya itu IOT data, terus organisasinya itu MyURG, kita down. Nah, terus masuk ke function kelembapan. Sama ya isinya, cuma beda di MSG measurement-nya itu kelembapan. Kita down, coba kita deploy. Nah, connect. Nah, di dalam debug ini ya, debug ini untuk fungsinya untuk menampilkan di sini. Di sini sudah terkirim. Nah, selanjutnya kita panggil, kita cek di UI ya. 168 1.27 3/i. Nah, di dalam UI ini ada ya, itu dengan dashboard monitoring. Nah, di sini kelembapan dan suhu. Nah, ini tuh data yang dikirim oleh MQTT dari sensor DHT ke MQTT itu sama aja di dalam UI ini. Jika suhunya di 29, maka ini berubah menjadi 29 nih. Ini kan berubah di 84, terus ntar berubah lagi berapa, 85 misal. Coba. Nah, ini berubah menjadi 31,5 derajat Celcius. Kelembapannya juga menambah menjadi 92. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam influx dengan cara 92 atau 727. Port influx itu 80 86. Nah, di sini masukkan username admin. Oke, kita sudah masuk ke dalam influx ya. Kita cek. Nah, di sini ada DHT kelembapan. Value, kita submit. Nah, itu mengirim ya. Dia akan bergerak. Terus kita beda di gauge. Ini di kelembapannya segini. Nah, ini dia akan terus berjalan. Tuh. Berubah-berubah ya. Kita cek yang suhu. Kita submit. Nah, yang suhu juga sama, dia akan membuat grafik yang berbeda ya. Nah, di sini paling panas tuh suhunya di 31. Nah, di sini ya 30,80. Oke, jadi video kali ini sudah selesai dari awal Arduino IDE, dari kode hingga mengirim ke MQTT, terus ke Node-RED, menampilkan dashboard UI, terus ke yang terakhir itu ke influx sudah selesai. Jika ada penjelasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.